Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Info Webinar Indonesia. Nah, untuk kali ini kita akan membahas mengenai salah satu beasiswa yang masih dibuka, yaitu beasiswa unggulan tahun 2022. Nah, ini sudah ada panduannya. Nah, ini kita akan sosialisasikan mengenai pendaftaran dan persyaratan yang ada di beasiswa unggulan tahun 2022. Nah, di mana beasiswa unggulan ini merupakan beasiswa yang sangat prestisius ya, karena nilai nominalnya yang cukup besar. Dan ini ada panduan bagi masyarakat berprestasi dan juga bagi pegawai Kemendikbudristek. Nah, nanti kita lebih ngebahas ke yang bagian masyarakat yang berprestasi, di mana beasiswa ini beasiswa unggulan ini untuk S1 sampai dengan S3 ya. Nah, ini sudah ditandatangani dan awalnya itu pendaftaran ditutup sampai tanggal 22, namun ada perpanjangan yang akhirnya diperpanjang sampai tanggal 25 Oktober 2022. Nah, ini ada dasar hukumnya mengapa dilaksanakan beasiswa unggulan. Di sini juga ada tujuannya ya, bisa teman-teman baca kembali. Nah, ini kita ke bab 2 ya, tentang persyaratan pendaftaran bagi masyarakat berprestasi gitu ya. Dimana ini untuk yang beasiswa unggulan ya, ada catatan yaitu maksimal saat mendaftar itu maksimal semester 3 ya. Jadi mulai perkuliahan semester gasal 2021 atau 2022 ya. Gitu. Jadi kalau kalian sudah semester 4 ke atas itu tidak bisa lagi daftar beasiswa unggulan. Nah, kemudian beasiswa unggulan ini memang ditujukan ya untuk masyarakat yang berprestasi tingkat internasional ataupun nasional serta berkontribusi kepada daya saing bangsa di segala bidang gitu ya. Jadi memang kebanyakan yang lolos itu yang pernah mengikuti kejuaraan atau lomba di tingkat nasional ataupun internasional. Nah, kalau kalian misalkan belum ada sertifikat kejuaraan, dicoba saja ya, nanti bisa dilampirkan kalian sertifikat peserta atau sertifikat yang pernah kalian ikuti dalam berbagai lomba di segala bidang, itu bisa kalian lampirkan gitu ya. Nah, kemudian ini persyaratan umumnya ya. Memiliki sertifikat yang membuktikan prestasi akademik ya. Kemudian ada rekomendasi dari institusi terkait ya, mungkin itu adalah universitas kalian. Nanti ada surat rekomendasinya juga, itu bisa kalian dapatkan di univ kalian masing-masing ya. Coba bisa tanyakan ke jurusan ataupun di fakultas ya. Nah, kemudian tidak sedang menerima beasiswa jenis. Jadi kalau kalian sudah mendapatkan beasiswa sejenis dari APBN seperti KIP kuliah, beasiswa JFL, S Jabar, dan lain sebagainya, itu tidak bisa ya, disarankan untuk tidak daftar beasiswa unggulan. Kemudian untuk yang perguruan tingginya juga itu minimal harus akreditasinya B ya, atau sangat baik gitu ya. Kemudian yang kelima, mahasiswa aktif dan yang terdaftar di data pangkalan PD Dikti ya, gitu sih. Nah, ini bagi yang khusus sarjana ya, kita lebih fokus ngebahas yang sarjana karena memang audiens Info Webinar Indonesia itu kebanyakan adalah siswa dan juga mahasiswa. Ini maksimal ya untuk usianya itu 35 tahun ya, jadi masih bisa. Lalu yang B itu surat keterangan lulus atau LOA ya dari perguruan tinggi. Jadi kalau kalian misalkan keterima di SNPTN, SBMPTN, lalu ujian mandiri, itu kan suka ada bukti kelulusannya. Nah, kalau misalkan file itu masih ada, bukti screenshotnya itu bisa dilampirkan ya. Kalau misalkan kalian belum punya kartu tanda mahasiswa gitu ya. Kemudian surat keterangan aktif kuliah. Nah, jadi minimal itu dari tingkat fakultas ya, dari dekan fakultas.
Terus yang keempat itu diutamakan memiliki kemampuan bahasa Indonesia yang dibuktikan dengan sertifikat. Jadi memang ini menjadi syarat apa ya? Syarat penunjang penambah yang bisa jadi nilai kemungkinan kalian lolos. Itu kalau kalian fasih secara bahasa Indonesia kan fasih ya. Cuman ini memang harus dibuktikan dengan sertifikat gitu ya. Nah, itu ada tesnya itu secara online ya, dan itu berbayar ya gitu. Kemudian untuk syarat yang kelima itu, nah jadi IPK ya. Jadi IPK itu minimal sudah semester 2 itu minimal 3,25 ya pada skala 4.00. Lalu kemudian yang keenam ini membuat karya tulis berupa esai dalam bahasa Indonesia dengan judul temanya yaitu kontribusiku sebagai generasi unggul untuk mewujudkan Indonesia Maju 2045. Dan ini esainya minimal 1000 kata ya. Nah, nanti Info Bina Indonesia juga mau mengadakan konsultasi, namun itu berbayar ya. Jadi nanti bisa konsultasi sampai dengan wawancara juga, sampai dengan esainya di konsultasikan itu bisa ke kita ya. Jadi bisa hubungi ke adminnya gitu ya. Nanti biar peluangnya itu bisa lolosnya besar gitu ya. Gitu. Kemudian ini untuk yang program S2 ya, untuk magister bisa dibaca mungkin ya untuk yang S2. Mungkin ada tambahannya itu pembuatan proposal studi ya. Atau dan juga esainya ya. Esainya ada ya beda, dan juga kolom esainya itu harus 1500 kata minimal. Nah, lalu di sini nih kelengkapan berkas yang harus ada untuk persyaratan beasiswa unggulan ini yang nantinya itu memang akan di-upload ketika di link website pendaftaran ya. Ini bisa disiapkan terlebih dahulu tuh ya kalau kalian belum daftar. Yang pertama itu kartu tanda penduduk, KTP, lalu KTM khusus ongoing. Jadi mahasiswa ongoing itu yang sudah ini ya, sudah jadi mahasiswa baru ya gitu. Lalu LOA tadi unconditional tadi ya sudah jelaskan. Lalu surat keterangan aktif kuliah itu tadi bisa di minimal tingkat fakultas ya. Lalu kartu hasil studi semester 1 dan 2. Jadi ini khusus ongoing ya. Jadi khusus mahasiswa yang semester 3 sekarang ya. Kalau semester mahasiswa baru kan belum ada ya. Belum juga UAS ya gitu. Lalu kemudian yang keenam itu ijazah dan transit nilai terakhir khusus untuk magister dan doktor gitu ya. Lalu sertifikat bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ya, bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia itu. Kalau bahasa Inggris berarti TOEFL ya gitu. Kemudian ini bahas untuk yang magister, ini untuk yang doktoral. Nah, juga ada surat rekomendasi dari akademisi atau institusi terkait ya. Jadi kan nanti ada format yang harus di-download. Nah, kalian bisa meminta rekomendasi itu ke atas nama dekan fakultas kalian atau dosen-dosen di rektorat universitas kalian yang berpengaruh, supaya nanti itu bisa menjadi nilai tambah bahwa kalian sudah direkomendasikan oleh akademisi tersebut gitu. Lalu yang ke-11, surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa jenis ya dari sumber APBN ataupun APBD. Nanti ini suratnya ada di websitenya, kalian bisa download sesuai format gitu ya. Kemudian yang ke-12, nah untuk sertifikat ya prestasi itu jadi minimal tingkat kabupaten baru bisa mendapatkan nilai tambah gitu ya untuk penilaian di beasiswa unggulan ini gitu ya. Kemudian yang ketiga esai tadi ya sudah dijelaskan. Itu untuk yang S1 1000 kata ya, dan itu ada temanya juga gitu ya. Ini temanya ya. Lalu ini kita lewat saja ya karena ini yang ketentuan 2 ini
ini berarti untuk pegawai Kemendikbudristek ya. Jadi ini untuk yang pegawai Kemendikbudristek ya. Gitu. Kalau tadi yang masyarakat umum ya, yang masyarakat berprestasi. Jadi kita bisa lewat saja lah ya. Itu. Nah, untuk komponen beasiswa yang didapat ya untuk jangka waktu itu sendiri ya, untuk sarjana S1 itu diberikan dalam jangka waktu 4 tahun ya, atau selama 8 semester, dan itu nominalnya cukup besar ya. Biasanya itu untuk per tahunnya itu bisa dapat 25 juta ya. Gitu. Setahu saya gitu ya, dari Pemerintah Indonesia setelah menanyakan ke beberapa awardee beasiswa unggulan gitu. Kalau untuk S2 2 tahun, kalau untuk S3 3 tahun gitu. Nah, untuk komponen beasiswa yang didapat apa saja ya? Ini kita karena bukan pegawai Kemendikbudristek ya, jadi baca komponennya. Yang ini yang masyarakat berprestasi. Jadi biaya pendidikan, biaya hidup, dan biaya buku. Kalau yang untuk yang komponen beasiswa pegawai Kemendikbud itu lebih ini lagi ya. Jadi untuk S2 dan S3 itu lebih banyak lagi, ada biaya penelitian, tunjangan awal kuliah, transport tujuan studi pulang pergi, dana pengembangan. Jadi itu sudah di cover semuanya. Berarti ini nominalnya lebih besar daripada yang masyarakat berprestasi. Nah, kemudian ini kita lanjut ke tata cara pembuatan akun ya. Nah, kita nanti lanjut di part 2 ya untuk tata cara pembuatan akunnya ya, supaya ini mudah dicerna. Nah, kalau ada pertanyaan mengenai tentang beasiswa unggulan ini, baik ketentuan atau persyaratan yang kalian masih bingung ya, bisa japri ke admin Info Webinar Indonesia ya. Mau konsultasi bisa sampai dengan esainya dan juga sampai wawancara. Nah, nanti kita akan bantu secara langsung di live Zoom meeting gitu ya. Namun itu berbayar 50.000 ya. Jadi bisa untuk konsultasi apapun gitu ya. Karena saya sendiri itu pernah mendapatkan beasiswa dari 2 beasiswa, yaitu beasiswa Bank Indonesia dan juga beasiswa Bajnas Provinsi Jawa Barat. Karena kalau yang beasiswa unggulan di universitas dulu belum tahu ya infonya, dan sekarang baru tahun-tahun ini baru ditransparansikan gitu ya. Sebenarnya tahun-tahun dulu juga selalu ada ya, cuman hanya sedikit orang yang tahu mengenai beasiswa unggulan. Nah, ini baru dari 2 tahun terakhir itu selalu banyak sosialisasi dan terbuka gitu ya untuk siapapun, bahkan mengajak dari universitas manapun untuk ikut gitu ya. Nah, terima kasih. Nanti kita ke part 2 ya.